Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the video material explanation. So in this very interesting video, I'm not alone. I'm with my two partners, but this is not partner in crime. Well, I will call them first. Reel it in. I got the. And this is my second partner. Tarik, Ses. Hi, we are from the group 1. Well, I think this is the good occasion to let you know who are us. I mean our names. Well, I'm Anggia. We're gonna ask the first speaker, also the moderator from this group 1, and this is my partner. Hi, I'm Rita Sindiabera. Also this girl. I'm Corinne Nuraini. I'm the third speaker. Well, and our papers talk about the concept material development. And before we start, I would like to say thank you in advance for all people who is watching this video, and big thank you also for our lecturer. I mean, lovely lecturer, Miss Farhanisa. Let's just start. Hi, back with me again, and yeah, we're gonna ask the first speaker in this material. So before we start, I would like to tell you about the definition about the material development. Well, according to Nunan, material development is basically dealing with the selection, adaptation, and creation of material teaching. Well, jadi menurut si Nunan itu, sebenarnya materi pengembangan itu tuh pada dasarnya berhubungan dengan menyeleksi, mengadaptasi, dan juga mengkreasikan materi pembelajaran atau bahan ajar. Nah, jadi mulai dari detik ini sampai penjelasan selanjutnya, saya hanya akan menggunakan bahasa Indonesia saja dengan bertujuan membuat teman-teman semua yang sedang menonton video penjelasan ini menjadi lebih mudah memahami materi kami. Oke, jadi kita langsung saja. Baru saja saya sudah menjelaskan tentang materi, baru saja saya telah menjelaskan tentang apa itu materi development. Nah, jadi materi itu apa sih? Jadi materi itu adalah suatu hal yang akan disajikan oleh si pengajar untuk si pelajar. Dan sumber materi itu dari mana? Bisa dari mana saja, bisa dari buku, bisa dari internet, bahkan bisa dari newspaper atau majalah, dan juga sumber yang lainnya. Selama sumber tersebut bisa membantu menambahkan informasi dan juga ilmu tentang bahasa yang akan dipelajari. Yang mana materi tersebut nantinya akan diadaptasi, seperti halnya bisa kita sebut dengan akan diseleksi dan juga dimodify. Akan diseleksi dan juga akan dimodifikasi. Nah, perlu kita ketahui juga dalam pengembangan materi itu ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah autentik dan juga non-autentik. Apa sih autentik itu? Jadi autentik itu adalah suatu hal yang asli. Nah, kalau di dalam pengembangan materi ini, autentik itu seperti misalnya seperti ini. Ada contoh teks yang autentik, yang mana teks tersebut adalah buatan native untuk si native. Nah, pada saat pengajaran bahasa Inggris, pengajaran bahasa di dalam bahasa Inggris, terkadang menggunakan teks autentik itu tidak selalu efektif, tidak selalu berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kita bisa lihat lagi siapa yang kita ajar, kita lihat lagi murid kita tuh kemampuannya seperti apa, dan level mereka berada di mana. Dan misalnya kita lihat di dalam teks autentik itu, kita merasa, oh sepertinya ini bahasanya terlalu tinggi, murid saya nggak akan bisa mengerti nih, atau sepertinya ini diksinya nggak cocok deh buat murid-murid saya. Itulah kenapa di dalam pengembangan materi itu dilakukan selecting dan juga modifying, yang mana nanti hasilnya itu akan disebut dengan non-authentic. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang pendapat dari Profesor Brian Tomlinson. Beliau ini adalah penemu atau founder dari Material Development Association. Well, Profesor Tomlinson ini menyebutkan bahwa ada 15 prinsip dasar dalam pengajaran bahasa Inggris yang baik. Baik, karena ada 15 poin itu terlalu banyak, jadi saya hanya akan menjelaskan satu poin saja. Well, jadi poin yang pertama itu adalah the material should achieve the impact. Jadi materinya itu harus mencapai dampaknya. Nah, dampak di dalam hal ini itu adalah dampak yang positif ya teman-teman, bukan dampak yang negatif. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya sebagai pengajar, saya ingin mengajarkan kepada murid saya tentang part A, materi part A. Kemudian saya mempunyai niat terselubung. Jadi niat terselubung saya itu maksudnya adalah di dalam materi saya itu, saya ingin materi saya akan berdampak kepada murid-murid saya. Dampaknya seperti ini contohnya. Misalnya ketika saya menyajikan materi tersebut, kemudian tingkat curiosity murid-murid saya itu meningkat.
Jadi rasa penasaran mereka tuh meningkat dan juga mereka jadi lebih interested, lebih tertarik dan juga pay more attention kepada materi yang saya berikan. Itu artinya murid saya berhasil merasakan dampak dari materi yang saya sajikan tersebut. Dan nggak hanya itu saja, Profesor Tomlinson juga memberikan beberapa cara untuk mencapai tujuan ini atau mencapai basic prinsip yang pertama ini, yaitu sebenarnya ada 4 cara ya, tapi di sini saya hanya akan menyebutkan salah satunya saja, yaitu novelty. Apa sih novelty itu? Novelty itu adalah suatu hal yang baru. Jadi contohnya ya, mungkin kita bisa memberikan unusual topic atau topik yang nggak biasa gitu, atau kita juga bisa memberikan ilustrasi dan juga activities yang novelty. Well, buat teman-teman semua yang ingin melihat 14 poin yang lainnya, kalian bisa langsung saja membaca dokumen yang akan saya letakkan di dalam kolom description. Jangan takut. Oke, sekarang kita langsung saja kepada materi pembahasan yang selanjutnya, yaitu Material Development Procedures in ESP. Jadi materi kita yang selanjutnya itu adalah prosedur-prosedur dalam pengembangan materi di dalam ESP. Ketika kita ingin mengembangkan materi, jadi fokusnya itu ada pada tujuan yang lebih spesifik dalam pengajaran bahasa Inggris tersebut. Ya iyalah, namanya juga kita belajar ESP, English for Specific Purposes. Nah, jadi di dalam pengembangan materi ini ada suatu hal yang bisa dikatakan ini adalah starting point-nya atau awal mula dilakukannya prosedur-prosedur pengembangan materi ini, yaitu adalah needs analysis. Kayaknya ESP itu nggak bisa jauh-jauh ya dari needs analysis. Well, needs analysis di dalam pengembangan materi ini itu adalah membantu kita untuk mengidentifikasi mengenai kebutuhan yang seperti apa, kebutuhan bahasa maksud saya, dan juga keterampilan yang seperti apa yang akan kita tentukan untuk menjadi isi konten di dalam kursusan yang akan kita jalani. Jadi ketika kita ingin menentukan kebutuhan bahasa yang seperti apa dan juga keterampilan yang seperti apa sih yang akan kita tentukan untuk menjadi isi konten di dalam kursusan tersebut, gitu. Nah, ketika ingin melakukan needs analysis, jadi si pelaku atau si pengembang materi ini, mereka harus mengorganize proses-proses di dalam needs analysis tersebut, yang mana ada seorang expert, dia mengemukakan proses-proses ketika ingin melakukan needs analysis, dan beliau itu adalah Bas Turkman. Dia mengatakan bahwa ada 5 proses dalam melakukan needs analysis. Nah, proses yang pertama itu adalah target situation analysis. Well, target situation analysis itu adalah proses di mana yang membantu kita untuk mengidentifikasi mengenai tugas yang seperti apa, aktivitas-aktivitas yang seperti apa, dan juga keterampilan pelajar yang seperti apa sih yang ideal untuk mereka ketahui dan juga mereka lakukan. Jadi di dalam proses yang pertama ini kita lebih ke mengidentifikasi mengenai tugas-tugas atau tasks, aktivitas-aktivitas dan juga skill yang ideal seperti yang harus mereka ketahui dan juga harus mereka lakukan. Itulah di dalam target situation analysis. Selanjutnya itu adalah discourse analysis. Apa sih discourse itu? Discourse itu adalah suatu makna bahasa yang digunakan dalam sebuah percakapan atau interaksi komunikasi. Nah, jadi di dalam discourse analysis itu kita lebih ke mendeskripsikan bahasa-bahasa yang akan kita mendeskripsikan seperti makna bahasa yang akan kita gunakan untuk mengajar nantinya. Oke, proses yang selanjutnya atau proses yang nomor 3 itu adalah present target analysis. Jadi di proses yang nomor 3 ini itu adalah proses di mana kita akan mengidentifikasi mengenai apa yang sudah diketahui dan juga apa yang belum diketahui, serta apa yang telah bisa dilakukan dan juga apa yang belum bisa dilakukan oleh murid-murid kita. Yang mana hal tersebut itu berkaitan dengan tuntutan mereka di dalam target situasinya mereka. Jadi proses yang pertama dan juga proses yang nomor 3 itu saling berkaitan ya teman-teman. Kalau di proses yang pertama itu kita sudah mengidentifikasi mengenai mengenai aktivitas-aktivitas seperti apa dan juga tugas-tugas seperti apa serta keterampilan seperti apa yang ideal harus diketahui dan juga dilakukan oleh murid-murid kita. Sedangkan kalau di proses yang nomor 3 itu kita akan mengidentifikasi mengenai apa yang sudah mereka ketahui dan belum mereka ketahui serta apa yang sudah bisa mereka lakukan dan belum bisa mereka lakukan di dalam target analisis tersebut. Maksud saya di dalam target situasi tersebut.
Jadi menurut saya itu target situasi itu lebih seperti kepada purpose-nya mereka atau tujuannya mereka serta goals-nya mereka itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah proses yang nomor 4, learner factor analysis. Jadi di learner factor analysis ini kita akan mengidentifikasi faktor-faktor mengenai apa sih yang memotivasi murid-murid kita dan juga bagaimana cara mereka belajar dan juga bagaimana sih persepsi mereka atau cara pandangan mereka mengenai apa yang mereka butuhkan ini. Jadi kita akan mengidentifikasi ke hal-hal yang memotivasi mereka, kenapa mereka membutuhkan bahasa ini, dan juga bagaimana cara mereka belajar untuk mencapai kebutuhannya mereka ini, dan juga bagaimana pandangan mereka mengenai kebutuhan berbahasa mereka ini, seperti itu. Selanjutnya proses yang terakhir atau proses yang nomor 5 yaitu teaching context analysis. Di dalam teaching context analysis ini, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kursusan kita yang akan dibangun ini. Jadi, di dalam proses ini, kita akan mempertimbangkan mengenai apa sih yang kursusan kita dan juga para pengajar ini bisa tawarkan untuk lingkungan sekitar. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kursusan kita ini kita menyediakan kebutuhan mereka untuk membantu mereka mencapai misalnya di dalam skill listening mereka. Tetapi pada kenyataannya ternyata di lingkungan sekitar ini mereka lebih membutuhkan kepada skill speaking. Itu artinya kursusan kita itu seperti agak useless ya di dalam lingkungan tersebut. Karena apa? Karena di dalam lingkungan sekitar yang lebih mereka butuhkan itu adalah skill listening mereka, bukan skill speaking. Jadi itulah kenapa di proses yang nomor 5 ini membantu kita untuk mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan sekitar tempat kita membangun kursusan ini. Jadi itu saja 5 proses dari Bas Turkmen mengenai needs analysis. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan data di dalam needs analysis ini, kita bisa melakukan questionnaire, bisa melakukan interview dan juga observation. Oke, saya rasa itu saja. Saya sudah menjelaskan dimulai dari pengertian material development dan juga sampai dengan prosedur dalam pengembangan materi yang nomor 1 yaitu needs analysis yang akan dilanjutkan dengan developing, determining, dan juga evaluating, yang mana ketiga hal tersebut akan dijelaskan secara langsung oleh partner-partner saya. Oke, terima kasih. Okay, and I want to explain next materials, and then the materials is about determining course content and writing planning syllabus. Jadi maksudnya itu menentukan isi kursus dan perencanaan silabus atau penulisan silabus. Nah, jadi after we do need analysis atau setelah kita melakukan analisis kebutuhan atau yang biasa kita sebut need analysis, langkah selanjutnya itu kita menentukan course content atau konten kursus. Jadi melakukan sebuah need analysis ini sangat berperan penting dalam menentukan isi atau kandungan dalam kursus di ISB. Lalu melakukan need analysis ini juga sangat berperan penting dalam perencanaan sebuah silabus. Jadi dalam perencanaan silabus itu guru maupun kursusnya itu harus menentukan apa aja sih yang dimasukin atau apa aja sih yang disertakan dalam si silabus ini. Jadi contohnya aja misalnya type of units itu misalnya kayak ada skill, ada grammar, ada vocabulary kayak gitu. Nah, misalnya saja di skill ini kan dalam silabus ini kan kita akan melihat sebuah progress. Nah, di skill ini misalnya di reading, kita ambil aja skill reading. Nah, fokus reading ini tuh misalnya ada di finding main idea gitu, menemukan atau menentukan sebuah ide gitu kan, ide pokok. Jadi di situ kita bakal melihat progress dari silabus yang dibuat. Lalu dalam penulisan silabus itu ada yang namanya sequencing. Seperti yang kita tahu, sequencing itu kan artinya urutan. Jadi biasanya dalam penulisan silabus kita itu membuat urutan agar tujuan siswa itu tercapai.
seperti level dalam silabus. Misalnya kita buat silabus itu dari yang termudah ke yang tersulit biasanya. Okay, and for the next materials is about developing materials and making tags. Okay, jadi menurut Grieve 2000, developing is planning process. Jadi proses perencanaan seorang guru dalam menciptakan sebuah unit atau pembelajaran untuk tujuan khusus tertentu gitu. Nah, dalam mengembangkan materi ini kita harus menyesuaikan antara teks, konteks dari situasi si siswa ini. Nah, biasanya kita dalam mengembangkan materi itu ada yang namanya adopting and adapting. Jadi kalau adopting itu kita ya mengadopsi aja gitu, kita menerima. Jadi kita ambil modul, yaitu kita tidak rubah sama sekali. Baik, pokoknya kita nggak rubah, kita nggak ngilangin, kita nggak nambahin, seperti itu. Tapi kalau adapting itu kita kayak kita mengambil modul ataupun mengambil dari situs tentang pendidikan itu, kita itu merubah, entah kita menambahkan atau kita menghilangkan. Pokoknya kita kalau adapting itu merubah agar misalnya kita mau yang sesuai nih sama siswa, jadi kita bisa merubahnya. Tapi tetap dalam adapting itu kita harus tahu supaya tidak menimbulkan hal-hal yang seperti pidana dan sebagainya. Jadi kita harus izin atau sebagainya, itu harus kita lakukan dalam merubah suatu media pembelajaran, misalnya modul itu tadi. And the next is making tags. In making tags that make assignment authentic as the text. So and the student get student to do something with the materials they really need to do in their job. So we give the authentic assignment as the text, and then student can do to the materials they really need in their job. Okay, that's all about my materials, and the next materials will be delivered by Kori Nuraini. Time is yours. Oke, baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Oke teman-teman, setelah kalian tadi mendengarkan pemateri pertama yang membicarakan tentang need analysis untuk mengetahui kebutuhan keterampilan bahasa peserta didik, kemudian pemateri kedua menjelaskan tentang konten kursusan dan silabus serta pengembangan materi. Konten ketiga yaitu akan saya sampaikan sendiri mengenai evaluation course and material. Seiring perkembangannya zaman yang sudah sangat modern seperti saat ini, banyak sekali tuntutan serta kebutuhan akan bahasa tertentu. Peran kursusan di sini yaitu untuk membekali peserta didik dalam keterampilan berbahasa tertentu agar mereka mampu mengerjakan tugas-tugas dalam bahasa tersebut. Evaluasi ini sangat dibutuhkan oleh developer atau pengembang untuk mengetahui apakah kursusan mereka tersebut sudah efektif atau belum, apakah kursusan mereka tersebut sudah mencapai tujuan akhirnya atau belum. Apa saja sih yang harus kita lakukan dalam mengembangkan course dan material ini? Menurut Alderson and Waters 1983, ada 4 aspek utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu apa saja sih yang harus dievaluasi? Yang harus dievaluasi yaitu segala hal yang penting yang bisa membantu membuat kursusan lebih efektif lagi. Kemudian poin yang kedua yaitu bagaimana cara kita mengevaluasi kursusan, yaitu bisa dengan melihat hasil tes peserta didik, kemudian yang kedua bisa dengan kuesioner, kemudian yang ketiga wawancara, bahkan dalam mengobrol santai pun bisa.
hal-hal tersebut disesuaikan dengan waktu terbaik. Hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi itu merupakan tahapan awal, karena masih ada beberapa rangkaian-rangkaian lagi seperti menyusun hasil evaluasi untuk ditarik kesimpulan, kemudian membicarakan hasil evaluasi tersebut, apa yang akan dilakukan lebih lanjutnya. Poin yang ketiga yaitu siapa saja yang bisa terlibat di dalam evaluasi. Yang bisa terlibat di dalam evaluasi yaitu institusi, guru, dan juga peserta didik. Poin yang keempat yaitu seberapa sering sih seharusnya kita melakukan evaluasi. Alderson and Waters pun mereka belum bisa menjawab seberapa sering harus melakukan evaluasi. Tapi yang sering kita lihat dalam kursusan yaitu pada periode awal kursusan, kemudian secara berkala seperti tiap semester dan lain sebagainya, kemudian bisa juga di akhir kursusan. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu evaluation material. Menurut Kainsworth 1955, ada 3 kriteria yang mengevaluasi buku tes atau sumber materi yang harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Poin yang pertama yaitu mereka harus sesuai dengan maksud dan tujuan peserta didik. Mereka di sini yaitu maksudnya materi yang disampaikan. Kemudian poin yang kedua yaitu mereka harus merefleksikan atau materi tersebut harus merefleksikan dengan penggunaan di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang, yang akan dibuat oleh pelajar untuk tujuan peserta didik itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga yaitu mereka harus memperhatikan kebutuhan serta memfasilitasi proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Dudley Evans and S.T. Jones 1998 menyarankan pertanyaan-pertanyaan berikut di dalam mengevaluasi. Yang pertama yaitu, apakah materi tersebut memotivasi peserta didik? Kemudian poin yang kedua yaitu, sejauh mana materi tersebut mendukung proses pembelajaran peserta didik? Poin yang ketiga yaitu, sejauh mana materi tersebut mendukung tujuan akhir peserta didik. Poin terakhir yaitu conclusion. Secara singkat, dalam pengembangan materi dibutuhkan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi bahasa dan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik agar terfokus pada sasarannya. Setelah menganalisis kebutuhan, hal selanjutnya yaitu memilih konten kursusan dan silabus perencanaan. Setelah hal tersebut selesai, tahapan selanjutnya yaitu mengembangkan materi dan membuat tugas. Memilih teks otentik dan menghasilkan materi yang berisi kegiatan yang relevan dengan pekerjaan mereka yang akan mereka tempuh di masa yang akan datang. Pembuatan materi tersebut harus relevan dengan pekerjaan mereka nanti. Setelah tahap itu terlewati semuanya, tahapan akhir yaitu untuk mengetahui keefektifan kursusan tersebut, yaitu evaluasi dengan cara kuesioner, melihat hasil akhir peserta didik, kemudian wawancara untuk mengetahui keefektifan kursusan tersebut dan juga mengetahui tanggapan mereka akan kursusan dan materi tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih untuk teman-teman saya, partner-partner saya yaitu Kori Nuraini dan juga Lita Cynthia Bella sudah menjelaskan materi dengan sangat baik, dan saya harap semua teman-teman bisa mengerti dengan mudah mengenai materi yang kita sampaikan, dan kita meminta maaf apabila ada banyak kesalahan. And last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.